Bisnis, apa kabar? Bertemu lagi dalam acara Hospital Business Program. Acara yang membahas secara lengkap tentang bisnis rumah sakit di era new normal seperti saat ini. Namun sebelum sahabat Healthies menyimak video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Serta jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar video-video berikutnya dapat para Healthies menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para dokter yang Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Rasanya senang sekali saya Cindy dapat kembali dengan para dokter dan Bapak Ibu manajemen rumah sakit dan klinik sekalian. Di sesi keempat bincang-bincang bisnis rumah sakit dan klinik, saya dan Coach Doni Tahapari akan berinteraksi membicarakan akreditasi rumah sakit atau service excellent di rumah sakit dari perspektif pasien. Apa kabar Coach yang ini, Coach? Selamat siang, Kak Cindy. Terima kasih. Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya baik. Alhamdulillah. Baik juga, Coach. Iya, surveyor yang baik adalah surveyor yang bernama pasien itu. Dan lucunya ada lagi Kak Cindy dalam ngobrol-ngobrol. Iya. Para surveyor tahu kok kalau kita tidak tidur seminggu ini untuk akreditasi itu. Mereka tahu. Satu ketika saya kan bilang sampai hari ini saya masih kerja di rumah sakit, Kak. Masih. Saya menjadi salah satu staf di rumah sakit. Iya. Iya. Sebelum pandemi atau di akhir tahun lalu datang beliau si asesor kita itu, karena itu masih sursim ya, survei simulasi waktu itu. Dia bertanya, pasti kan dia bilang itu, dia tembak langsung di opening speech-nya itu. Pasti seminggu 2 minggu terakhir kalian capek mempersiapkan. Berarti kan dia tahu, Mbak Cindy. Iya. Dia tahu. Nah, dia tahu. Makanya teman-teman di rumah sakit biasakan lakukan yang terbaik untuk pasien itu, berikan service excellent. Pelayanan prima untuk pasien, kalian nggak perlu takut dengan surveyor. Karena apa? Itu sudah menjadi kebiasaan untuk kalian lakukan setiap hari. Itu kasih. Nggak perlu. Sampai saya masih ingat itu ibu-ibu waktu sursim di rumah sakit kami itu, dia bilang, ya tahu pasti 2 minggu ini kalian nggak tidur mempersiapkan ini. Dan itu kami semua ketawa, termasuk saya senyum-senyum aja. Merubah paradigma ini yang susah. Nah, kita ada di sini untuk mengingatkan Kak Cindy, bukan mengajarkan. Karena mau mengajarkan 15 pokja pers, di rumah sakit masing-masing pokja udah tertentu. Iya. Mau bicara apa misalnya? MKI. Manajemen Komunikasi dan Informasi. Nah, yang MK tugas MKI untuk membuat itu yang datang ke Kak Cindy itu ada salah satu pokja namanya MKI. Ya, Manajemen Komunikasi dan Informasi. Nah, ini kan yang mesti kita lakukan supaya pada saat ada akreditasi, apakah itu namanya ada tahapan-tahapan pada saat akreditasi, kita siap tuh, kita nggak perlu takut. Ya, yang kita siapkan, yang paling kita mungkin agak rada khawatir, ya mempersiapkan data-datanya aja. Tapi habitnya sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Setuju Kak Cindy? Iya, setuju banget, Coach. Karena iya, setelah tim akreditasi itu selesai, itu akan berubah balik lagi ke seperti awal gitu loh, Coach. Pertanyaan saya ada dengan statement Kak Cindy ini. Setelah Kak Cindy melahirkan yang ada tim akreditasi itu, lalu dalam periode sampai hari ini ada di opname nggak? Nah, itu dia. Saya melahirkan tahun 2017 tuh, Coach. Tahun 2018 saya kena demam berdarah dan dirawat di rumah sakit yang sama. Kayaknya saya emang cocok banget sih rumah sakit itu. Nah, itu saya dirawat karena demam berdarah.
Dan ya tidak ada yang cuci tangan itu tidak ada. Mengingatkan nama perawat yang pada saat itu in-charge juga tidak ada. Kayak gitu loh, Coach. Balik lagi seperti yang saya sebelumnya itu. Iya, itu dia. Makanya kita datang hari ini untuk mengingatkan itu. Ini kan contoh soal ada nih, yaitu yang host saya host saya selama ini yang punya pengalaman, bukan rekayasa. Kan betul. Ternyata kita balik lagi datang ke rumah sakit itu untuk kasus yang berbeda, tapi tidak mendapat perlakuan yang sama, kan? Iya. Tidak. Iya. Itu dia. Jadi Kak Cindy, itulah pelayanan prima sebaiknya kita tetap gunakan untuk mengimplementasikan akreditasi rumah sakit itu. Supaya kita bangga loh. Begitu masuk ke dalamnya, di lobi, kan ada terpajang itu, di front office itu. Berapa bintang di situ. Biasanya rumah sakit pajang itu. Ya kalau yang masih bintang 1, dia malu-malu, dia pajang agak ke dalam. Tapi kalau dia sudah bintang 4 atau bintang 5, dia pasang di depan itu. Kan menjadi pertanyaannya, implementasi bintang tadi itu sesuai dengan servis yang dilakukan tiap hari enggak? Iya dong. Karena harus kita udah capek bekerja. Kita udah capek bekerja kan Kak Cindy? Untuk kita sudah capek bekerja, kita sudah stres, ya kan? Untuk akreditasi tersebut. Terus dapat bintang, katakanlah dapat paripurna 5. Ya, kalau Kak Cindy tadi sebutkan salah satu grup rumah sakit, itu minimum 4 tuh Kak Cindy. Kalau dia sudah grup ya, beda dengan privat hospital swasta yang individu. Itu bisa bilang. Tapi kalau dia udah grup, minimum dia 4 bintang. Dan mereka akan menuju ke 5 bintang itu. Tapi menjadi persoalannya, servisnya 5 bintang enggak? Kan kalau saya ikuti yang Cindy cerita tadi itu, ya setelah datang untuk pemeriksaan lanjutan itu atau karena sakit lagi masuk, tidak ada lagi kan yang sifatnya seperti itu. Tidak ada lagi. Saya pikir akan terlanjut gitu loh, Coach. Oh, ini pengalaman nih, akhirnya saya baru ngerasain 2017 sudah ada pelayanan kayak gini, diajarin cuci tangan. Ya maksudnya saya mikir di tahun berikutnya akan sama, ternyata tidak, balik lagi seperti yang dulu-dulu. Kasihnya ada cerita-cerita ke teman nggak? Dalam artian mungkin pengalaman mereka di rumah sakit, begitu kan biasa kan di kantor kan kita punya teman. Iya ada. Ini juga masih rumah sakit yang sama, cuma beda wilayah. Kalau saya kan di Depok, kalau dia di daerah Sunter. Iya. Nah, ini juga kita melahirkan di tahun yang sama, cuma beda bulan, kayak gitu. Nah, saya bertanya kan, kita sharing pengalaman kayak gitu, dan ternyata yang saya dapatkan waktu kemarin melahirkan itu 3 hari itu tidak dia dapatkan di rumah sakit itu. Padahal kita pikir, loh kan rumah sakitnya sama. Terus dia bilang gini, loh mungkin karena kamu di Depok, aku di Sunter dia. Terus aku bilang enggak, soalnya waktu itu berkali-kali perawatnya bilang di rumah sakit itu lagi ada akreditasi, mungkin itu yang membedakan. Saya bilangnya waktu itu kayak gitu ya, Coach ya, sebagai orang awam yang tidak mengerti sama sekali mengenai rumah sakit. Oke, ya kan kita bisa lihat kan? Iya. Di institusi atau grup yang sama, cuma satu ada akreditasi. Satu tidak akreditasi. Perlakuan berbeda loh. Oh iya. Iya kan? Perlakuan berbeda. Nah, itulah menjadi persoalannya. Mereka tidak mengimplementasikan akreditasi itu. Begitu sudah dapat bintang, mereka lupa. Makanya kita punya acara hari ini, kita mengingatkan lagi. Iya kan? Ya, saya sebagai coach itu pelatih Kak Cindy. Kalau mereka mempersiapkan itu dengan training saja, trainer tuh beda dengan coach Kak Cindy. Trainer yaitu
seperti orang akreditasi itu, datang selesai pulang ke sini. Tapi kalau coach, dia akan ingatkan itu. Mana sih kalau coach itu dalam pertandingan, katakanlah pertandingan saya suka sepak bola misalnya, dia akan lihat loh, setiap pasukannya itu di mana lini mainnya, atau di mana departemennya, kita konteksnya rumah sakit, dia akan lihat itu. Nah, fungsi pelayanan di sana kan ada manajemennya tuh. Nah, manajemennya itu yang melihat itu sebagai coach, sebagai polisi yang ada di sana. Kita nggak boleh begitu. Supaya bintang yang kita gantung di depan itu sesuai dengan pelayanan kita. Gak habis-habis kasih ini kalau kita udah cerita akreditasi itu.